ini tentu saja masih bersama dengan Mas Butet, masih berada di Padepokan Seni Pak Bagong, ya kan? Dan di sini ini tempat latihannya semua seni. Ya. Khususnya ada di Jawa Tengah atau cuma Yogyakarta aja? Dari mana aja? Wow, keren sekali. Cuman banyak juga orang yang berpikiran, biasanya kalau seniman seperti itu tuh dianggap nyentrik. Nyentriknya itu biasanya karena apa sih? Kalau menurut Mas Butet sendiri? Saya kira perilaku nyentrik itu bukan monopolinya seniman, tapi itu semua orang bisa berperilaku nyentrik. Ada pengusaha nyentrik kayak Bob Sadino almarhum, ada presiden nyentrik kayak Gus Dur. Banyak kan dosen, profesor yang nyentrik perilakunya. Jadi itu saya kira stigma aja kalau seniman dianggap nyentrik. Saya pikir seniman itu ya makhluk sosial biasa, dengan kewajiban-kewajiban sosial yang biasa juga. Nggak perlu minta privilege karena seniman lalu bisa sesuka hatinya, saya kira tidak. Jadi saya pikir keliaran kebebasan kreatif seorang seniman itu hanya ada di ruangnya, di studionya. Di studionya itu seorang aktor mau mengeksplorasi tubuhnya semacam apapun, boleh saja. Perupa mau melukis apapun, suka-suka hati, bisa. Tapi begitu dia dibawa ke ruang publik, itu persoalannya menjadi lain. Di sana ada norma, ada kaidah, ada koridor, ada hukum. Kalau itu dianggap melanggar norma, itu menjadi masalah. Jadi kebebasan itu sebenarnya ya hanya terbatas di ruang kita. Tapi kalau kita nggak bisa membedakan antara ruang kreatif dan ruang sosial, ya itu konyol. Saya pikir konyol. Jadi ya kalau ada orang yang tidak bisa membedakan, ya pertama dia dicurigai sakit jiwa, atau memang orang yang bingung, jadi perlu ditolong. Perlu ditolong ya justru. Ini kalau ngomongin soal presiden, yang sudah pernah menjabat sebagai presiden, yang menjadi idola dari Mas Butet itu siapa? Pertama Gus Dur, lucu. Presiden lucu itu kan jarang. Dan dia mendekonstruksi seluruh seremonial protokol. Itu menarik untuk saya. Jadi bisa pakai celana pendek keluar dari istana, pakai sandal jepit, pakai sarung. Suka-suka saya gitu ya. Itu dan setiap hari selalu ada statement-statement yang jenaka tapi cerdas dan benar gitu ya. Bung Karno oke, karena dia meletakkan dasar-dasar negara ini, pendiri bangsa ini, penggali Pancasila. Jadi, makanya langsung dipakai bajunya. Pak Jokowi. Kenapa hanya 3 itu? Yang lainnya? Yang lainnya, kan ini ada ranking, ada priority ya. Jadi 3 besar itu ya? Yang lain kan ya ada yang cuma sibuk ngurusi jambulnya, ada yang hobinya membunuh sambil tersenyum. Ya. Habibie boleh, satu pemerintahan transisi. Itu kalau secara ranking. Sekarang kalau kita ngomonginnya lebih ke kemarin nih, tadi kan ranking ketiganya adalah Pak Jokowi. Sempat di Twitter juga, dulu pada saat pemilihan presiden, itu muncul kata-kata adalah pemilih nomor 1 sebagai pihak yang tidak waras menuai kecaman. Iya, saya dirajam juga di... Nah, itu jadi terlihat sekali kayaknya mendukung yang nomor 2 gitu. Memang iya sih ya? Lah iya, memang iya. Kenapa akhirnya nulis seperti itu? Kenapa nggak ya sudah aja yang bagus-bagus tentang nomor 2, nomor 1-nya ya biarkanlah. Ya karena... ini namanya juga kampanye. Dibayar untuk itu? Enggak. Saya sama sekali nggak ada urusannya dengan tim sukses, nggak ada. Itu niat sendiri aja. Saya percaya yang ini dan saya mendorong orang untuk mempercayai itu dengan caranya masing-masing. Nah kalau sekarang ini kan juga sudah mulai ada hukumnya, ya kan? Ya. Menulis di media sosial. Ya. Itu dipelajari juga nggak berarti Mas Butet? Iya. Termasuk ketika saya dulu memutuskan memainkan suara, karakter suara tokoh tertentu, itu saya pelajari KUHP-nya dulu. Saya cari advisor orang hukum, saya tanya ini itu di mana ini letak pelanggaran hukumnya. Sampai segitu. Makanya saya tidak pernah menyebut nama si orang itu. Misalnya saya waktu monolog Lidah Masih Pingsan, yang saya mainkan itu karakter seorang lurah. Tokoh itu lurah, tapi suaranya mengingatkan orang kepada suara Pak Harto. Tapi saya tidak pernah mengatakan saya adalah Soeharto. Biar orang menginterpretasikan sendiri. Ya, kalau orang menginterpretasikan atau orang mempersoalkan, berarti yang salah kan interpretasinya, bukan saya. Orang saya tidak pernah mengklip supaya Pak Harto. Bahkan ketika zaman Orde Baru, Teater Gandrik itu memainkan lakon Demit. Saya sebagai
pimpinan tertinggi jagat lelembut itu, Jin Pohon Preh. Pada waktu itu kan nggak ada orang berani mempercandai pemerintah. Maka Gandri dengan cerdik menceritakan soal demit. Di dalam demit itu ada strata, ada garis komando. Saya Jin Pohon Preh. Tapi kalau ngomong, Saudara Gendruwo, saya perintahkan lah. Orang, kurang ajar. Misalnya waktu itu aparat mempersoalkan saya, ini ada jin kok suaranya seperti itu. Ya, memangnya kenapa? Itu kan Pak Harto. Loh, bukan saya yang mengatakan Pak Harto. Pak D aparat ini yang menuduh itu Soeharto. Berarti yang pikirannya kotor itu aparat itu gitu loh. Kok mempersamakan Pak Harto sama jin, kan ya nggak pantas. Saya kan cuma cerita tentang dunia jin, ada Gendruwo, Welwo, Kuntilana gitu. Tetap tidak salah karena tidak pernah disebutkan. Karena saya belajar pada orang-orang hukum, ini nggak masalah. Nggak ada pasalnya orang menginterpretasikan sesuatu, orang berimajinasi itu nggak ada pasal hukumnya. Gimana mau mengadili sebuah imajinasi? Kan itu imajinasinya penonton, itu imajinasi saya sebagai aktor. Ini sutradara yang memerintahkan untuk menafsir cerita. Bagaimana imajinasi akan diadili? Itu nasihat dari advisor saya yang ngerti soal KUHP. Jadi ya saya memang harus hati-hati. Tapi saya tetap akan mencoba semaksimal mungkin mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Indonesia sekarang udah seperti apa menurut Mas Butet? Indonesia terus berproses untuk menjadi baik kalau pemimpinnya baik. Kalau pemimpinnya tidak serakah, kalau pemimpinnya jujur, kalau pemimpinnya betul-betul pro kepada rakyat kecil untuk membangun Indonesia. Komitmen untuk Indonesia Timur, komitmen untuk menyiapkan satu infrastruktur secara benar tanpa korupsi. Baru kali ini presiden selama saya hidup di Indonesia ada presiden seperti ini. Biarpun katanya, aduh uangnya dari mana, mau bangun ini, bangun itu. Katakanlah uangnya dari utang. Yang dulu-dulu juga hobinya ngutang mulu. Tapi ngutang untuk kesejahteraan masyarakat daripada utang untuk dijarah kroni-kroninya, dijarah keluarganya. Mendingan utang tapi real untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Alright, tapi segini kita mau jalan-jalan lagi ya. Setelah dari Padepokan kita mau ke warung katanya. Ya. Saya mau diajakin untuk makan di warung Bu Ageng. Ya, habis ini kita langsung jalan menuju ke warung Bu Ageng. Jadi jangan kemana-mana, Dewi masih bersama dengan Mas Butet.